Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat bagi teman-teman pengajar dimanapun Anda berada. Modul 1.1 kesimpulan dan refleksi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bahwasanya saya adalah Tri Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Surakarta dari SMK Muhammadiyah 1 Surakarta akan menyampaikan tugas 1.1 A8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul. Ada 3 pertanyaan yang membantu saya untuk menjawab koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Baiklah, awalnya saya menganggap bahwa siswa itu hanya sebagai objek, penurut dan diam, hanya sekedar transfer materi saja. Saya hanya mengutamakan pada aspek kognitif peserta didik. Kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter peserta didik. Guru sebagai pusat pembelajaran dan mengesampingkan siswa itu sendiri juga materi yang akan diberikan bisa mengambil dari sumber di mana saja, misalkan YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian, jika nilai sudah KKM, pembelajaran dianggap berhasil. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Akhirnya saya sadar bahwa pendidikan haruslah pendidikan yang menghamba kepada anak. Artinya adalah pendidikan yang berpihak pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Menuntun. Kita sebagai seorang guru harus dapat menuntun kepada anak dan janganlah menuntut. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan maupun sebagai anggota masyarakat. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa siswa bisa mendapatkan materi dari YouTube, Instagram, Twitter, internet, buku, buku elektronik, dan literasi yang lainnya. Pendidik haruslah cermat dalam melihat bakat anak agar mampu menuntun kodrat anak sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zaman. Tidak lagi memfokuskan penilaian pada aspek kognitif peserta didik, menggunakan permainan sebagai bagian pembelajaran di sekolah agar anak merasa senang dan tidak merasa bosan. Apa yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mandiri. Seorang guru harus mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya, mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu terkait perubahan itu. Kemudian seorang guru harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik di lingkungan sekitarnya maupun pada dirinya sendiri. Reflektif adalah sikap terbuka dalam meninjau kembali yang sudah terjadi, menerima masukan, saran, dan evaluasi sebagai dasar melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kolaboratif.
Seorang guru harus mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Inovatif. Seorang guru harus mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Berpihak pada siswa. Seorang guru harus selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan siswa sebagai acuan utama. Berpikir kritis. Seorang guru harus menumbuhkan pikiran kritis atau critical thinking pada siswa agar mampu berpikir berorientasi kepada masa depan. Baiklah, mari kita wujudkan masa depan murid yang humanis, murid yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat, dan bahagia, yaitu student well-being. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.